Nah, kan kita perhatikan itu ya, Pak Mahfud MD itulah orang yang cukup senior dan sangat senior lah kalau menurut kami. Beliau ada di masa Orde Baru, beliau ikut berjuang di reformasi dan dia merasa bersalah karena menurunkan Pak Harto. Karena Pak Harto ternyata betul-betul bapak pembangunan sejati dan kalau dibandingkan wong kong ini kok dibanding ke kalau dibandingkan dengan masa-masa sekarang ini, masa sekarang tuh lebih parah, lebih gila, lebih sadis gitu loh. Nah, gambaran itu mudah-mudahan bisa membuat kita semakin tahu diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat datang kembali di Gaya TV, masih bersama saya Egit Hapsari dan Babe Haikal. Terima kasih. Apa kabar Be hari ini? Selalu saya tanyakan itu. Yes, I make a decision that I'm happy today. Oke, happiness is a decision ya. Yes, every day I make a decision I'm happy today. Oke, jadi ya insya Allah ya, kalau kita memutuskan untuk punya hati yang bergembira, semoga segala sesuatu dalam hari itu dilancarkan ya. Ini doa buat pemirsa Gaya TV. Saya teringat nasihat Kiai Haji almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Apa tuh Be? Kalau seseorang terganggu dengan ucapan atau makian daripada orang lain, maka ia masih termasuk hamba amatiran. Amatiran nih, bener juga ya. Hebat sekali. Kalau ucapannya Gus Dur itu udah luar biasa, jenaka penuh dengan tapi hikmah gitu ya. Iya, kalau Anda terganggu dengan ucapan makian orang atau pujian bahkan, Anda masih hamba amatiran. Seorang hamba yang menggantungkan diri harapannya kepada Tuhan, dia nggak akan gelisah ketika dimaki dan dia nggak akan terbang ketika dipuji. Mahatma Gandhi berkata, "No one can hurt me without my permission." Nggak ada yang bisa menyakiti saya tanpa izin saya, dan saya tidak pernah mengizinkan diri saya untuk disakiti. Jadi kebahagiaan itu tanggung jawab kita sendiri, Of course. keputusan kita. Of course. Tapi gimana ya Be ya, mau happy tapi susah nih dengar berita yang satu ini Be. Apa tuh? Transparency International ini baru meluncurkan hasil Corruption Perception Index alias Indeks Persepsi Korupsi alias lagi IPK di tahun 2022. Hasilnya nih mau happy tapi susah gitu ya pemirsa ya. Sebelum dibacakan, pasti ini masalah buat bangsa kan? Pastinya masalah. Izinkan sebelum dibacakan saya kasih tameng dulu, barrier dulu untuk entry. Everybody have some problem. When you worry, you make it double. Oke, jadi Setiap orang punya masalah, punya problem. Tapi ketika Anda mengkhawatirkannya, Anda membuat masalah itu double. Jadi jangan dikhawatirkan, kita lihat solusinya. Sekarang ceritakan masalahnya pada kita. Wah, berasa lagi curhat. Ini curhatnya level negara tapi ya. Keren. Gimana nggak sedih pemirsa? Ini Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia ini turun skornya 4 poin. Dari tahun 2021 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang Dari 180 kita terburuk 110. 110. Dan penurunan ini merupakan yang terburuk sepanjang era reformasi karena penurunannya paling drastis sejak 1995. Mau happy gimana ya Be? Ini berarti mengindikasikan atau menunjukkan bahwa berarti nggak ada perubahan signifikan dong terkait pemberantasan korupsi. Saya pikir waktunya kita menayangkan ucapan Profesor Dr. Mahfud MD ketika beliau mengatakan sekarang katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini. Korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas. Saat ini kita jauh lebih buruk daripada masa Orde Baru. Saat ini kata Pak Mahfud MD,
kita tuh korupsinya lebih dahsyat daripada tahun masa Orde Baru. Saat ini kolusinya, nepotismenya lebih menjijikkan loh kalau kata saya daripada masa lalu Orde Baru. Orde Baru ada korupsi, ya kita nggak menutup mata. Tapi korupsinya terbatas, korupsinya diatur, korupsinya terbagi rata oleh beberapa oknum sekelilingnya, korupsinya tidak bisa gila-gilaan, artinya ada umpet-umpetan, ada waskat namanya pengawasan melekat, ada istilahnya korupsinya di bawah meja. Di bawah meja berapa sih amplop? Gitu kan. Kalau koper ya segitulah gitu ya. Di bawah meja istilahnya. Era setelah selesai Orde Baru, kita masuk Orde Reformasi, itu korupsinya di atas meja loh. Terang-terangan loh, bukan di bawah meja lagi loh. Dan saat ini bukan di atas meja lagi Mbak Agit, meja-mejanya hilang itu. Bener banget lagi. Kacau, udah bukan di bawah meja, di atas meja, meja-mejanya diangkat gitu loh. Segitu parahnya. Sebegitu parahnya. Ini ketawa miris ya pemirsa. Masalahnya pelik tapi kita bawa dengan gaya yang santai agar semua tahu bahwa Gaya TV, wih keren. Ya begitulah Mbak Agit. Hari ini kita menyaksikan bahwa orang gak malu-malu lagi korupsi. Hari ini dahulu kalau udah di penjara, dibawa, digiring, malu, nunduk, malu. Masuk pos kota berhari-hari, malu sekali. Sekarang lihatlah mereka pakai baju orange, angkat tangan sama wartawan, senyum-senyum, hai, senyum-senyum. Berasa artis gitu ya. Come on, saya bilang, Anda tuh rampok, Anda tuh biadab, Anda itu penjahat, Anda itu yang membuat rakyat Indonesia itu miskin. Gara-gara Anda itu loh, beras yang bisa gratis tapi harus bayar. Gara-gara Anda ini loh, sekolah yang mestinya gratis jadi bayar mahal. Gara-gara Anda ini loh, rumah sakit yang seharusnya kewajiban negara untuk menyampaikan kepada rakyatnya jadi bayar dan mahal. Kok Anda begitu ya? Kok Anda angkat tangan ya? Kok Anda senyum-senyum ya? Kok Anda berani ya seperti itu ya? Disangka Mbak Agit, saya pernah menjumpai koruptor dan dia berkata, Pak Haikal, saya udah menyumbang masjid, udah bangun pesantren. How can, enak banget begitu. Ini malaikat juga bingung nyatetnya gimana. Bagaimana Anda merasa itu sebuah kebaikan? Anda merasa korupsi terus kemudian uangnya buat bangun masjid, bangun pesantren, atau bangun gereja, atau nyumbang apa, wihara. Terus Anda merasa terbebas gitu. Enak aja. Nggak bisa begitu. Hukum kita terlalu lemah. Kong kali kong terlalu banyak. Ya, andai kata itu diterapkan dengan baik, maka mudah-mudahan nggak ada. Apa itu? Hukuman mati. Nah, apakah kita perlu menerapkan hukuman mati seperti misalnya di Tiongkok sana ya? Ya, di negara-negara lain sudah mulai kok. Apa salahnya kita menerapkan wacana seperti itu? Karena udah sangat memalukan. Udah sangat memalukan, katanya bangsa yang agamis. Katanya bangsa yang ramah tamah dan senyum. Katanya agama bangsa yang berpancasila. Lah kok nggak ada jiwa-jiwa Pancasilanya? Kemana tuh kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Kemana tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh kemana? Kok nggak malu banget gitu loh sih, malu. Karena hukum terlalu ringan. Karena terlalu maklum sehingga menjadi lumrah dan wajar. Bahkan kalau umpamanya nggak korupsi malah aneh. Di era Pak Harto ada seorang yang bernama Mr. Clean. Saking dia nggak mau korupsinya. Jadi cuma satu-satunya Mr. Clean. Terus yang lain Mr. Dirty gitu. Gitu kan? Gitu. Dialah Bapak almarhum Bapak Mar'i Muhammad. Pak Mar'i Muhammad dijulukin Mr. Clean. Karena memang beliau anti korupsi. Dan beliau dari Dirjen Pajak kemudian menjadi Menteri Keuangan. Luar biasa waktu itu. Ya saya tahu karena memang ada hubungan famili dengan kami. Anaknya kos di Bandung itu, ya pada waktu saya kos di Bandung juga itu menyedihkan, saya tahu. Rumahnya tetap menggunakan rumah yang dulu juga saya tahu. Tetap menggunakan mobil Peugeot tua, mobilnya beliau tidak menggunakan mobil yang diberikan oleh pemerintah, saya juga tahu. Luar biasa. Artinya dia tidak mau bergembira, berfoya-foya di atas penderitaan rakyat Indonesia. Karena itulah dia dijulukin Mr. Clean. Dan Mr. Clean ini cuma satu. Sepanjang negara ini ada, kita cuma satu kita kenal Mr. Clean, yaitu Bapak Mar'i Muhammad. Terus selebihnya bagaimana?
Apalagi dengan dihubungkannya dengan ucapan Pak Mahfud MD bahwa kita ini berdosa kalau kita menurunkan Pak Harto, atau kita lebih baik langsung kita dengarkan ucapan Pak Mahfud MD berikut ini. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto, sekarang KKN-nya lebih banyak? Nah, kan kita perhatikan itu ya, Pak Mahfud MD itulah orang yang cukup senior dan sangat senior lah kalau menurut kami. Beliau ada di masa Orde Baru, beliau ikut berjuang di reformasi dan dia merasa bersalah karena menurunkan Pak Harto. Karena Pak Harto ternyata betul-betul bapak pembangunan sejati, dan kalau dibandingkan wong kong ini kok dibanding ke, kalau dibandingkan dengan masa-masa sekarang ini, masa sekarang tuh lebih parah, lebih gila, lebih sadis gitu loh. Nah, gambaran itu mudah-mudahan bisa membuat kita semakin tahu diri kita. Kaca itu bisa dibersihkan kalau terlihat kotoran yang menempel. Pertanyaan saya, kenapa jadi sulit untuk ikhlas melepaskan semua kebiasaan yang tidak menambah kemuliaan itu? Korupsi itu merusak sendi-sendi bangsa. Korupsi harus dihukum seberat-beratnya dan harus diusulkan korupsi sebagai hukuman mati. Karena seringkali ya, vonis hakim itu membuat hati rakyat ini terluka bahwa vonis hakim itu hukumannya tidak sebanding gitu dengan dampak, apalagi dampak laten terhadap korupsi yang dilakukan oleh sang koruptor ini. Jadi seolah-olah mereka menganggapnya ya udahlah nanti hukumannya paling berapa tahun, yang penting udah ngantongin berapa M gitu, mungkin dari berapa T kali sekarang, berapa T bahkan yang nolnya berapa gitu. Jadi seakan-akan kita lupa gitu bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa loh, Be. Ya, korupsi saat ini menjadi kejahatan biasa karena hukumannya itu sangat ringan dan mereka tidak ada malunya sama sekali untuk korupsi. Ada satu partai di mana hampir semua anggotanya yang diwakili di Jawa Tengah itu korupsi ada. Ada partai lain dibuat indeks hampir semuanya pernah merasakan ada. Saya teringat Profesor Harun Al-Rashid ketika beliau menjabat sebagai salah satu anggota DPR. Beliaulah satu-satunya yang naik bus ke gedung DPR. Dan beliau naik sepeda kadang-kadang dengan sepedanya. Pak Profesor Harun Al-Rashid yang suaranya nyaring sekali itu, ubanan semuanya. Beliau salah satu orang yang di anggota DPR ya yang boleh dibilang yang nggak mau menerima hal-hal yang seperti itu. Pun terjadi juga Pak Kwik Kian Gi. Ketika Pak Kwik Kian Gi dalam suatu rapat menantang semua peserta rapat, silakan bersumpah pada Tuhannya masing-masing untuk tidak melakukan korupsi. Dan andai kata melakukan korupsi mungkin tidak selamat dari keluar dari gedung ini. Come on, nggak ada yang berani nyumpah loh. Mbak Egit, kalau saya anggota DPR RI dan saya juga nggak mau gitu ya, cuma berandai-andai kata, atau menjadi ketua DPR RI atau wakil ketua DPR RI, saya akan berkata kepada seluruh peserta, mari silahkan pegang kitab suci Anda masing-masing. Saya juga pegang kitab suci saya. Anda yang Muslim silahkan pegang Al-Quran, Anda yang Kristen Katolik silahkan pegang Bible Anda dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita bersumpah demi Allah, mereka semua mengucapkan demi Allah. Andai kata saya korupsi, memakan hak orang lain, memakan hak orang lain, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang, menggelapkan uang, mendukung penggelapan uang, maka saya dan keluarga saya akan mati hina. Ayo, tiap sebelum rapat sama sudah rapat, saya bikin kayak gitu. Seandainya ya, mau diaminin gak nih, Be? Amin, mesti begitu, ya. Andai jadi anggota DPR-nya. Kalau jadi ketua DPR sebelum rapat, sesudah rapat kita lakukan seperti itu, ayo. Berani nggak? Berani nggak gitu loh. Andai kata saya lakukan ini, ya harus dilakukan seperti itu. Mau? Ya, pasti omongan saya ini disepelein. Saya tahu apa yang saya katakan. Kalau ada orang DPR berkata apa, mendengar berkata apa, Mbak gitu. Alah, Haikal begitu. Saya tahu. Tapi saya nggak akan pernah kendor ketika dikatakan begitu. Saya akan tetap berkata demikian. Ya, alah si Haikal itu ngomong doang, pasti ada yang bilang begitu. Nggak apa-apa.
saya akan tetap katakan bahwa korupsi itu adalah lebih jahat daripada terorisme. Ya. Karena dia merusak semua sendi-sendi bangsa. Gitu pendapat saya. Korupsi itu tetap menjadi kejahatan yang luar biasa ya, Be ya. Transparency International ini mencatat setidaknya terdapat 3 indikator nih yang menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi. Intinya ini masih jadi raport merah begitu ya, 3 indikator ini. Antara lain kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan investasi, masih maraknya korupsi politik, dan penegakan hukum atas korupsi yang belum efektif. Setujukah dengan ketiga poin itu, Be? Ya, setuju. Walaupun poin pertama tadi ada catatan. Ya. Boleh-boleh saja investor masuk, tapi dibuat satu peraturan yang sangat ketat. 1, tidak boleh memiliki aset tanah di Indonesia. 2, tidak masuk ke dalam hajat produksi orang banyak. 3, tidak masuk kepada industri-industri yang merupakan intinya bisa dikerjakan oleh rakyat gitu ya. Harus sebuah pekerjaan-pekerjaan yang secara spesifik yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat kita. Kalau itu dibuat peraturan seperti itu saya setuju. Kita nggak bisa dalam pasar bebas ini, Mbak Git. Kita mesti biarkan bangsa kita mandiri. Nggak bisa, konyol diinjak-injak sama Singapura, sama Malaysia, sama Hong Kong, sama Jepang. Jadinya kayak Korea Utara gitu ya. Nggak bisa, kita mesti tahu diri, bangsa kita mesti diprotek. Amerika aja negara yang seperti itu memprotek negaranya, memprotek memprotek bangsanya, bahwa industri ini nggak boleh dilakukan asing, industri ini nggak boleh dilakukan asing. Kita come on, wartel aja, sewa internet aja, wayang aja ada orang asing boleh, nggak lah, nggak boleh. Negara nggak boleh membebaskan seperti itu, nggak boleh. Kita belum siap bertarung. Sampai kapan? Sampai Anda sebagai penyelenggara negara memberikan keterampilan dan pendidikan yang cukup, baru lepas itu bertarung. Kita bertarung dengan Jepang, mana bisa? Kita bertarung dengan Cina, ya nggak bisa. Karena pola pendidikannya, cara berpikirnya, kemajuan teknologinya, gitu loh. Kita cuma ekspor, kita cuma bisa punya timah, tapi membuat kondensor yang kecil-kecil yang berada dalam laptop kita gimana? Kok tega banget gitu loh. Hilirisasi itu penting. Nah itu dia, kok tega banget gitu loh. Ya. Punya anak bangsa yang masih berpendidikan seperti ini, kok duitnya lo bawa lari gitu loh. Tega banget. Di mana hati nuranimu? Di mana? Jadi pemerintah, mudah-mudahan usulan kita menjadi booming, didengar oleh masyarakat, bahwa koruptor itu hukuman yang pantas apa? Mati. Itu ya. Yes. Karena dampak latennya memang luar biasa ya, Be Yes, ya. betul. Ini dalam kaleidoskop tahun lalu juga kalau boleh kita buka kembali catatan, ini ada beberapa pembebasan bersyarat terhadap 24 koruptor yang menjadi rapor merah dan juga catatan kelam begitu ya terhadap pemberantasan korupsi di tahun 2022. Banyak sekali pembebasan bersyarat terhadap koruptor, diantaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dan adiknya Tubagus Heri Wardana, hingga Jaksa Pinangki ini. Kenapa ya program pemiskinan koruptor ini nggak berjalan gitu kayaknya, Be? Itu dia. Malah Sedih sekali. dibebasin bersyarat gitu, Be. Sedih sekali. Seharusnya harta gampang kok, pembuktian terbalik aja. Ya. Dia punya rumah dari mana? Itu aja kok. Sesuai dengan profilnya atau enggak gitu. Iya, gajinya berapa, usahanya apa? Dia punya tanah dari mana? Pembuktian terbalik aja. Begitu dia nggak bisa membuktikan itu milik negara yang kamu curi, udah selesai, ambil. Gaji kamu kan sekian, aset kamu tuh sekian, kok jadi sekian tuh dari mana ceritanya? Ya ambil, untuk negara dong, karena dia maling, gitu loh. Yang terjadi pemiskinan itu kepada 1-2 orang doang yang kami dengar, kepada Gayus. Saya ingat pada waktu itu Gayus dihukum dengan disita seluruh hartanya. Tapi Gayus itu ternyata kan bukan ikan kecil lagi, cuk. Tahu cuk nggak? Lebih kecil lagi tuh, segede Cuk apa? itu jentik nyamuk. Oh iya. Itu cuk namanya. Kalau orang Betawi bilang cuk. Cuk ya, oke. Cuk itu jentik nyamuk. Itu cuma jentik gitu loh. Dari ikan besar, dari ikan yang huge gitu loh. Masa seorang yang berpangkat sangat rendah punya duit sampai triliun sih? Nah, itulah kejahatan yang ada di negara ini. Kayak ini loh, kasus yang viral belakangan ini yang mobil Audi menabrak pelajar di Cianjur itu.
Diusut-usut ternyata yang di situ tuh istri, katanya istri kedua, dia bilang istri siri dari seorang oknum lagi ya, bilangnya oknum polisi berpangkat kompol. Netizen pun bertanya-tanya gitu, kompol mobilnya Audi, istrinya 2, nah itu berarti tidak sesuai sama profil ya. Padahal ya Be ya, Kapolri Bapak Listio Sigit ini sempat mengungkapkan bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepalanya gitu. Mbak Be setuju nggak sih? Sepenting apa sih sebenarnya peran pemimpin ini dalam mencegah korupsi dan memberantasnya? Iya, baik. Dengan segala hormat, kita punya Pak Kapolri yang sangat baik dan tegas. Namun ya pasti ada 1-2 oknum yang tidak taat kepada pimpinan. Begitu juga kita punya kementerian-kementerian lain yang setahu saya sangat hebat dalam melakukan penghematan untuk menghindari korupsi. Di antaranya pertahanan, ya Bapak Prabowo Subianto. Begitu juga kita tahu beberapa menteri lainnya punya yang demikian. Ya, begitu juga dari kalangan TNI yang sebelumnya dijabat Pak Andika, yang sekarang Pak Yudo Margono. Ya. Juga kita lihat ketegasannya. Namun selalu saja ada oknum-oknum. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan konstitusinya, kita tidak bisa menyalahkan institusinya, kita tidak bisa menyalahkan lembaganya. Yang kita bisa adalah oknum orang ini telah betul-betul melanggar kewajaran gitu ya. Nah, hal terjadi juga pada kementerian-kementerian yang saya sebutkan tadi. Begitu juga terjadi pada kepala daerah yang banyak di beberapa daerah. Intinya adalah pribadi. Betul, mohon maaf izin saya mengutipkan satu hadis yang sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Dan mulailah dari yang paling kecil. Kalau itu terjadi, maka kita di negara ini akan tercipta satu budaya bersih. Budaya bersih yang selama ini kita jaga ternyata cuma sampah, kotoran dan tisu di jalanan. Budaya ramah tamah yang kita lakukan hanyalah ramah tamah kepada orang asing yang datang. Sementara ramah tamah atasan dan bawahan jarang terjadi. Sementara budaya bersih hati dan bersih pendapatan juga akhirnya menjadi melenceng. Karena itu kembalilah kepada jati diri bangsa yang sebenarnya. Korupsi itu sangat menjijikan, sangat merusak dan sangat membawa dampak yang sistemik bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Negara harus hadir untuk mengatasi hal ini. Beri hukuman seberat-beratnya kepada koruptor agar tidak ada lagi maling-maling yang jahat terhadap aset dan kekayaan bangsa ini. Sudah 350 tahun Indonesia dikeruk tapi nggak habis-habis tuh. Bukan cuma itu, sampai sekarang tahun 2023 dieksploitasi dahsyat sekali, luar biasa. Tapi nggak habis-habis tuh. Artinya memang kekayaan kita tuh unlimited. Tetapi sayangnya yang dikeruk habis-habisan itu tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena kalau itu terjadi, mudah-mudahan kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang kembali menjadi macan Asia yang ditakuti di negara-negara lain. Begitu. Baik. Terakhir nih Be, kalau memang peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap upaya pencegahan dan juga pemberantasan korupsi, apa kita masih punya harapan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi ini dengan pemimpin baru di tahun 2024? Nah itulah, selama ini Pak Jokowi lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mampu meredam angka korupsi. Karena dunia menilai kita menjadi bangsa, salah satu bangsa yang paling tinggi korupsinya. Dan kemampuan Pak Jokowi bukan di situ. Mungkin di infrastruktur, mungkin di membawa persatuan dan kesatuan, yang lain ada kita acungi jempol. Tapi kita mesti fair melihatnya. Yang baik kita katakan baik, yang kurang kita katakan kurang. Dan korupsi di era Pak Jokowi sekarang ini adalah menjadi indeksnya tertinggi. Karena itu kita berharap untuk ke depan kita punya pemimpin yang betul-betul track recordnya itu nggak ada yang korupsi. Track recordnya itu nggak pernah berhubungan atau dengan KPK atau bersentuhan dengan KPK. Track recordnya itu betul-betul negarawan yang paling ikhlas kepada bangsa ini. Track recordnya itu betul-betul berjuang dengan pendidikan, dengan kemuliaan, dengan peraturan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan sebesar-besaran untuk kemakmuran rakyat. Kita rindu pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan di 2024 kita akan mewujudkan itu.
Indonesia kembali menjadi macan Asia. Amin. Wah, keren-keren Be. Berawal dari masalah, berakhir dengan solusi tentunya. Selalu Mudah-mudahan. seperti itu dengan Babe Haikal di GAIA TV. Terima kasih banyak Sama-sama. insight dan juga optimisme yang diberikannya Be. Semoga ini juga bisa membangkitkan optimisme Amin. pemirsa GAIA TV dimanapun Anda berada. Akhir kata saya Git Hapsari dan Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GAIA TV. Merdeka.